Profil Sekolah Imbas SMP Negeri 8 Palangkaraya tahun 2020. SMP Negeri 8 Palangkaraya didirikan pada tanggal 6 Januari tahun 1972. Beralamat di Jalan Temanggung Tilung nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jegan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awal tahun pelajaran 2020-2021, jumlah tenaga pengajar di SMP Negeri 8 Palangkaraya berjumlah 74 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 7 orang, dengan jumlah 33 rombel dan jumlah siswa sebanyak 1058 siswa. Visi SMP Negeri 8 Palangkaraya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan iptek dan cinta lingkungan. Saat ini, kepala sekolah yang menjabat di SMP Negeri 8 Palangkaraya adalah Bapak Haji Muhammad Ahmadi SPD. Beliau menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 8 Palangkaraya terhitung mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan sekarang. Untuk tahun 2020, SMP Negeri Palangkaraya menerapkan seluruh siklus SPMI secara mandiri dan berkesinambungan, mulai dari pemetaan mutu dan perencanaan pemenuhan mutu SPMI tahun 2020 berdasarkan analisis kebutuhan sekolah pada masa pandemi COVID-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru dan pembelajaran kombinasi secara daring dan luring. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pemenuhan mutu SPMI. Yang ketiga, kita melaksanakan MONEF SPMI yang dilakukan oleh tim auditor internal SPMI SMP Negeri 8 Palangkaraya. Dan yang keempat, kita menetapkan strategi baru SPMI. Adapun tujuan dari implementasi SPMI tahun 2020 di SMP Negeri 8 Palangkaraya adalah memastikan seluruh unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di SPMI di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di sekolah. Kemudian hasil yang diharapkan dari pelaksanaan SPMI ini adalah sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, meningkatkan mutu sesuai SNP, sekolah memiliki budaya mutu, dan tentunya sekolah Imbas nantinya diharapkan akan terampil menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan pemetaan mutu SPMI tahun 2020 dilaksanakan dengan membuat analisis kebutuhan sekolah dengan fokus pada 5 aspek kebutuhan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Setelah kegiatan pemetaan mutu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan pemenuhan mutu yang dilaksanakan pada hari Selasa 1 September tahun 2020. Pada kegiatan ini dihadiri oleh fasilitator daerah SPMI, Kepala Sekolah Imbas, tim auditor internal SPMI, dan TPMPS tahun 2020. Berdasarkan hasil pemetaan dan perencanaan mutu yang dilakukan sebelumnya, maka terlaksanalah kegiatan pelaksanaan pemenuhan mutu SPMI yang dilaksanakan dengan menentukan skala prioritas dari rencana aksi yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pemenuhan mutu SPMI di Sekolah Imbas SMP Negeri 8 Palangkaraya. Fokus Best Practice SPMI tahun 2020 difokuskan pada kegiatan pemenuhan mutu peningkatan kompetensi guru melalui in-house training penggunaan Google Classroom melalui laptop dan Android dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh menggunakan Google Classroom di masa pandemi COVID-19 pada SMP Negeri 8 Palangkaraya. Adapun alasan kegiatan pemenuhan mutu ini dijadikan sebagai fokus best practice SPMI karena pada kegiatan PJJ BDR di masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan pembelajaran daring,
permasalahan utama yang dialami oleh pengajar dan siswa adalah ketersediaan aplikasi pembelajaran daring yang dapat menyerupai kelas tatap muka yang dapat memudahkan interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa dengan materi yang banyak dan rentang waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, praktik baik ini dilaksanakan sebagai upaya untuk yang pertama, mengukur efektivitas dari pemanfaatan Google Classroom sebagai platform kelas maya bagi keberhasilan proses belajar mengajar selama PJJ BDR bagi sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah upaya sekolah agar pembelajaran menggunakan Google Classroom di SMP Negeri 8 Palangkaraya dapat berjalan dengan efektif. Pelaksanaan MONEF atau Audit Internal Pemenuhan Mutu SPMI. Berdasarkan hasil kegiatan MONEF SPMI, kemudian dilaksanakanlah kegiatan pelaksanaan penetapan standar mutu atau strategi baru SPMI. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen penetapan standar mutu atau strategi baru SPMI di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Dari kegiatan pembenahan mutu SPMI di SMP Negeri 8 terdapat fokus pemenuhan mutu yang dijadikan sebagai praktek baik SPMI tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Google Classroom di Masa Pandemi COVID-19 pada SMP Negeri 8 Palangkaraya. Adapun dampak positif dari pemenuhan mutu bagi diri kami pribadi sebagai kepala sekolah adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai kepala satuan pendidikan dalam mengelola seluruh unsur yang ada di satuan pendidikan yang saya pimpin. Berikut ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama adalah LPMP Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengikut sertakan sekolah kami sebagai sekolah imbas pada kegiatan pendampingan SPMI dan MONEF kebijakan Kemdikbud melalui daring dan juga kepada seluruh narasumber dan fasilitator daerah SPMI. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fasda SPMI, terutama Bapak Sucipto SPD MM. Ucapan terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada Kepala Sekolah Binaan SMP Negeri 7 Palangkaraya yang telah melaksanakan sosialisasi, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Dan harapan kami yang terakhir, semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahunnya sehingga mampu mewujudkan tujuan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu sesuai standar nasional pendidikan secara mandiri dan berkesinambungan. SMP Negeri Palangkaraya jaya selalu, SPMI yes. Secara pribadi kami sebagai guru telah merasakan perbedaannya dari sebelum dilaksanakannya dan setelah dilaksanakannya kegiatan SPMI pada saat PJJ BDR pada masa pandemi COVID-19 ini. Setelah dilaksanakannya IHT, penyusunan RPP penyederhanaan dan RPP integrasi lintas mata pelajaran dan peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan kegiatan belajar mengajar melalui aplikasi Kelas Maya. Bicara tentang aplikasi Kelas Maya ini, setelah mengikuti kegiatan IHT Google Classroom melalui laptop dan Android, kami sekarang sudah bisa membuat Kelas Maya untuk mata pelajaran masing-masing. Bahkan untuk pengumpulan tugas dari siswa pun sekarang sudah sistematis tersimpan di penyimpanan drive akun Google kami dan tentunya tidak akan hilang seperti saat kami menggunakan aplikasi WhatsApp maupun Bagi saya sebagai siswa, selama kegiatan belajar daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, kami mengalami kendala karena cenderung menyita ruang penyimpanan telepon genggam kami. Setelah guru kami mengarahkan untuk menggunakan aplikasi Google Classroom,
Untuk pembelajaran materi daring, melalui penggunaan Google Classroom, kami merasa proses pembelajaran menjadi lebih produktif dan bermakna dengan pemberian tugas yang diberikan oleh guru lebih terstruktur, dan juga aplikasi Google Classroom tersedia di hampir semua platform dan tersedia secara gratis untuk menggunakannya. Terima kasih. Saya sebagai orang tua siswa merasakan dampak positif dari penerapan sistem penjaminan mutu internal di sekolah anak saya menuntut ilmu, yaitu SMP Negeri 8 Palangkaraya. Terutama pada tahun ini saat pandemi COVID-19, sangat bisa dirasakan adalah adanya penggunaan kelas Google Classroom. Dari kelas Google Classroom itu anak-anak bisa menerima materi dengan baik, terutama video-video yang pembelajarannya, file-file yang dikirimkan oleh guru, kemudian tugas-tugas bisa saya lihat, saya pantau dari Google Classroom anak saya. Dan pembelajaran melalui Google Classroom juga bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun anak saya berada. Dan saya pun bisa memantaunya setelah jam saya kerja. Harapan saya sebagai orang tua, pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal, yaitu tatap muka, tidak lagi melalui PJJ BDR seperti ini. Terima kasih.